Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sansan TV. Apa kabar semuanya? Selamat datang. Nah, buat kalian ini yang mungkin penasaran dengan si Mota, seperti apa Mota sekarang, dan ya untuk kalian yang sering nonton Sansan TV, nonton Sansan TV dari dulu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Mota. Ini Maru jumboku sekitar mungkin ya 55an lebih lah ya. Aku belum sempat ngukur ukurannya berapa, tapi yang pasti ini sudah jumbo teman-teman. Nah, kemarin itu iseng-iseng coba tak masukin di glass pond dan akhirnya jadi gosong. Finnya beberapa rompal karena mungkin diserang sama ikan yang lain, gengiskan, atau mungkin pacu teman-teman, karena ada 2 pacu albino di glass pond itu. Nah, sekarang ini aku evakuasi teman-teman, aku pindah di Starfish 2 karena di rumah tank-tank yang besar itu sudah tidak ada, sudah berpindah ke tempat adikku untuk breeding cana, dan di tempatku ya tidak ada tank besar lagi teman-teman, kecuali satu tank ukuran 150 yang dipakai sama Mika. Nah, karena aku sudah tidak punya tank jumbo lagi, akhirnya aku pindah di Starfish 2. Kebetulan di depan ini, di depan Starfish ada tank buat display ukuran 150 kali 50 kali 50. Nah, kalian pasti penasaran seperti apa si Mota sekarang, karena kan kemarin kalian lihat gosong ya, hitam, gosong, geseng, gosong. Nah, sekarang aku pindah di sini, kalian pasti akan apa ya? Mungkin akan sedikit terkejut. Kok cepat sekali berubah, karena sekarang dia sudah mulai kuning lagi teman-teman. Yuk kita lihat di depan seperti apa ya. Ini kondisi malam hari di depan Starfish 2 itu seperti ini. Ini swalanya juga udah tutup, setiap jam 8 itu udah tutup. Dan ini penampakan Starfish kalau dari depan ya teman-teman ya. Kalau dari depan seperti ini. Oke, yuk kita lihat si Mota sekarang seperti apa. Nah, ini dia teman-teman. Ini si ini si Mota. Dia sudah mulai kuning lagi. Tidak nampak kemarin habis gosong ya. Padahal ini hampir 3 minggu dia gosong. Tidak pernah kuningnya seperti ini ketika di kolam. Dan alhamdulillah ini sudah hari ketiga. Si Mota balik lagi ke tank. Nah, ini aku pakai dasaran pasir Malang, ini yang nomor 2, sementara backgroundnya sendiri ini aku pakai yang putih teman-teman. Alhamdulillah masih sedikit gemuk, cuma tidak nampak ada perubahan ya untuk warnanya ya, dia masih kuning seperti ini. Nah, cuma untuk fin-finnya masih belum pulih teman-teman, karena kemarin kenapa aku pindah itu ya karena finnya hancur, terus juga ada luka di kepalanya, itu ada luka, mungkin ketika dia ngejar ikan helm, karena kan kalau aku ngasih makan pebas kan ikan helm ya. Nah, dia ikut ngejar dan nabrak dinding kolam, akhirnya banyak luka lecet, luka baret di kepalanya. Tapi alhamdulillah dia sudah mulai pulih, sudah mulai respon tangan, walaupun jadi agak gemuk ya, karena aku kasih pakan tiap hari dan porsinya kan banyak, karena ikan di kolam juga banyak. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai pulih lagi teman-teman ya, walaupun ini masih ada ya tuh di depan di atas kepalanya masih ada titik-titik putih, itu bekas luka. Cuma yang agak sedikit heran itu kayak ini tumbuh cabung lagi loh teman-teman. Ini kayak tumbuh cabung lagi, kalian bisa lihat di badannya. Bentar, yang sini agak kelihatan ini, yang sini. Nah, itu tipis-tipis kok kayak ada cabungnya lagi ya. Nggak tahu apakah ukur segede ini bisa tumbuh bunga lagi apa enggak ya. Oh ya, sorry ya kalau mungkin agak ramai di sini, karena jalanan di depan ini memang ramai walaupun aku sudah pakai mic. Semoga tidak terganggu ya dengan suara bising dari depan ini. Ini kemarin 3 hari yang lalu tak masukin di sini itu masih gosong dan ya tidak seaktif ini teman-teman. Malah mager di pojokan, nggak mau gerak sama sekali. Dan alhamdulillah memasuki hari ketiga ini
ini sudah mulai pulih lagi seperti kayak di rumah ya, walaupun masih labil ya ini. Ini kalau ada orang banyak dilihatin gitu dia masih labil, karena kalau di rumah kan dia jarang dilihat orang ya, paling cuma aku aja. Makanya setiap kali dia mager terus aku datengin gitu, dia pasti seperti ini teman-teman. Jadi udah kenal sama pemiliknya ya. Nah itu cabung yang aku bilang ya, itu kalau kalian lihat itu kayak tipis-tipis cabungnya. Nah itu fin samping, fin dayung yang belum pulih, terus yang belakang itu juga belum. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang apa ya, kemarin itu kan memang agak sedikit bingung mana nih yang harus aku usir dari glaspon, tapi akhirnya eman-eman teman-teman. Kalau si mota ini dibiarin gosong, dibiarin jadi menghitam di kolam, dibiarin jadi gemuk, karena memang prosesnya ini kan lama. Ini sudah hampir 3 tahun aku pelihara, dan treatmentnya pun juga nggak sebentar teman-teman. Aduh sorry ya, ada kendaraan yang lewat berisik banget. Balik lagi ya, ini kan treatmentnya juga lama, nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi sampai bertahun-tahun, dan warnanya juga bisa seperti ini ya alhamdulillah. Oh iya, ini aku nggak pakai tutup sama sekali loh, nih tuh, ini nggak pakai tutup sama sekali, dan alhamdulillah ini aman teman-teman. Karena memang ya apa ya, nggak ini sih, nggak mendahului sama yang kuasa. Cuma menurut pengalamanku selama ini, si mota ini memang dikasih tutup atau enggak pun dia nggak masalah. Nggak dikasih tutup pun dia nggak akan loncat, insya Allah ya. Bukan bermaksud untuk mendahului, tapi dari pengalaman selama ini dia memang nggak loncat sama sekali. Dan yang aku lihat sih emang maru-maru jumbo gitu biasanya memang jarang untuk loncat teman-teman, kecuali kalau dia memang masih stres atau baru ditangkap dari alam, itu kemungkinan besar dia masih loncat. Tapi untuk ikan-ikan yang sudah settle, ikan-ikan yang sudah dipiara lama, menurutku jarang ya yang loncat. Terbukti dengan yang ini dan juga yang di rumah. Dan itu tadi teman-teman, sekilas aku cerita tentang mota ini. Salah satu ikan yang aku sayangi, karena memang sudah lama sekali aku pelihara, dan ini pun juga tidak dijual, karena ini untuk display aja. Sampai kapanpun tidak dijual teman-teman. Bahkan dulu ini pernah ditawar 3 juta waktu masih ya ikan juara itu paling baru di angka 2 juta, 2,5 juta. Cuma si mota ini sudah ditawar 3 juta waktu itu. Nah kalau sekarang kan maru juara itu harganya sudah gila-gilaan teman-teman, bahkan sampai tembus 20 juta, 25 juta. Sudah di luar wajaran ya, karena namanya hobi, apalagi penghobinya itu sultan, punya uang yang tidak berseri. Selama dia senang ya pasti akan dibeli. Nah keuntungannya harga maru jadi makin naik, terutama yang berkualitas. Nah kejelekannya jadi makin banyak orang yang agak picky, agak pemilih untuk memilih maru. Harus yang simet, harus yang badannya bagus, harus yang gondrong, harus yang ini, harus yang itu. Dan ya berdampak sama bocil-bocil ya teman-teman. Ya mungkin buat kalian yang mungkin masih belum paham, biasanya gitu, harus cari yang, apalagi untuk anak-anak, biasanya nyari ukur 78 atau yang 9-10 cm, harus cari yang simet, harus yang galak, harus yang ini, harus yang sudah kuning. Nah itu yang sering sering aku dapat WA seperti itu, Mas ada ukur 8-9 cm nggak yang badannya simet, yang sudah galak, yang sudah aktif, yang sudah kuning. Nah jadi harus perlu banyak diedukasi untuk teman-teman yang masih belum paham. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, bukan bermaksud menggurui, cuma ya dari pengalaman saja. Oke, nih si mota seperti ini. Yuk kita masuk yuk. Ini kita ada di Starfish 2 ini teman-teman. Ini sudah hampir jam 9 malam, jadi sudah sepi. Alhamdulillah hari ini lumayan rame. Ya bisalah untuk pulaan ya. Ini di sini
Ada Maru YS ini teman-teman, ukuran 14-16 cm, cuma ini masih labil sekali, masih takut sama orang. Ini juga ini ukur 11-13 cm ini, cuma ya itu masih labil, masih takut sama orang. Nah ini ada limbata, ini buat kalian yang suka limbata, kalau apa lensanya bisa ini ya, karena aku pakai wide lens, lensa lebar, jadi agak susah, tapi kalian bisa lihat lah itu V-nya lah malah nggak fokus. Nah V-nya sudah oranye, agak lumayan tebal, cuma ini lagi sakit teman-teman, ini lagi tak karantina pakai air ketapang. Nah terus juga di sini juga ada Om Yoan Cana Limbata ini teman-teman. Cana Limbata ini size-nya beragam, mungkin dari 10 cm sampai 13 cm. Nah masih takut sama orang. Ini limbata asli dari daerah Turi Sleman ya, lereng Merapi ya teman-teman ya. Anggap saja limbata lereng Merapi limbata lereng Merapi ya, seperti itu tuh. Jadi kalau limbata itu ukur-ukur kecil-kecil segini malah gampang setelnya daripada yang sudah gede. Itu lumayan agak lama teman-teman. Nih ya, walaupun yang ini rimnya agak lumayan ini ya, agak lumayan tipis ya teman-teman ya. Tapi ini kalau sudah setel, sudah bagus, biasanya rimnya akan oranye teman-teman. Rimnya itu jadi garis kuning atau garis oranye di atas sirip ya, kira-kira seperti itu. Nah ini juga ada Auranti, ini sudah settle alhamdulillah. Terus juga ini juga ada Auranti, ukurannya sama 14-16. Ini sudah mulai mau flaring tangan, walaupun masih agak takut, tapi dia sudah mau flaring tangan teman-teman tuh. Oke, ini ada pebas lagi, pebas mono. Nah ini kemarin habis bikin Starfish X Sansan TV, tapi nggak dijual sih, cuma dipakai sendiri. Di sini juga ada baby limbata, kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil baby limbata, ukuran ya beragam lah, ada 3 cm, 4 cm, ada juga 5 cm ini. Dan seperti itu ya teman-teman ya, kita bicara tentang si Mota sekarang jadinya kayak apa. Setelah kemarin sempat gosong, bener-bener gosong, tidak enak dipandang. Setelah masuk tank 3 harian, alhamdulillah dia balik lagi ke warna aslinya, yaitu kuning teman-teman. Bahkan dulu sampai ya sedikit oranye, cuma sekarang balik lagi ke kuning. Dan ya inilah penampakan dari Starfish seperti yang kalian lihat seperti ini. Memang konsepnya tak bikin tak bikin rapi teman-teman, karena ketika dulu aku sering main ke toko ikan gitu, kadang berantakan, bau amis, terus juga becek gitu ya. Nah aku tuh punya keinginan ketika aku punya toko ikan, pengen tak buat bersih, tak bikin tidak berbau amis. Alhamdulillah ini sudah tercapai teman-teman ya, walaupun di Starfish 1 juga ya masih agak sedikit berantakan, karena memang tempatnya kan nggak terlalu gede kalau di Starfish 1 itu, dan barangnya juga banyak teman-teman, dan itu pun juga masih kita upgrade, kita tambah tanknya lagi sampai penuh. Namanya juga perkembangan teman-teman, sedikit demi sedikit kita upgrade. Dan ini pun mungkin karena masih baru beberapa bulan di sini, jadi masih luas, masih terlihat lapang. Kita nggak tahu setelah 1 tahun kemudian seperti apa ya. Tapi insya Allah sih konsepnya aku buat toko ikan yang bersih, yang bikin pelanggannya nyaman. Nah kira-kira seperti itu. Ini karena sudah jam 10 ya, belum ada deng, baru setengah 10-an malam lah, setengah 10-an malam. Karena tadi bikin video ini juga tak sambil, sudah setengah 10 malam dan aku harus pulang. Ini lumayan jauh teman-teman, dari Starfish 1 ke tempatku di Turi itu sekitar
ya 20-25 menit lah ya lewat Jalan Kaliurang, nanti UIE, belok kiri lurus sampai Turi. Kira-kira seperti itu. Jadi aku harus pulang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye.